Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asela Sukriya, mahasiswi dari Setiamak Barunawati Surabaya, program studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 20112045 dari kelas 4C. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mereview jurnal yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika 2. Di sini saya sudah menyiapkan 2 jurnal yang mana nanti saya akan jelaskan atau review. Untuk jurnal yang pertama, berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing pada Facebook terhadap minat beli fill-in test di Kupang dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi oleh Valencia Ogilvy Eng dan Francisca Andriani. Dan untuk jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Brand Equity terhadap minat beli oleh Dahmiri. Dari 2 jurnal tersebut, bahwa penelitian jurnalnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli yang dimana kepercayaan konsumen juga sangat berpengaruh. Adanya penelitian 2 jurnal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran produk dan juga sebagai customer service untuk para konsumennya. Kekuatan konten dan percakapan yang terjadi di dalam media sosial dapat membuat beberapa perusahaan, khususnya di bidang kuliner, untuk memanfaatkannya sebagai alat komunikasi dan pemasaran produk. Berbagai tren dan jenis makanan dari waktu ke waktu berubah sangat cepat, sehingga semakin bertambah menarik dan menyajikan banyak pilihan bagi konsumen. Tidak hanya itu, tren pemasaran yang berkembang harus juga mampu diikuti. Demikian juga tren konsumen akibat dampak dari pergeseran pasar. Perusahaan harus punya nilai keunikan sehingga lebih kompetitif dan menarik bagi konsumen. Biasanya bisa berupa varian produk, merek produk, strategi promosi, harga, dan sistem distribusi. Fenomena keberhasilan pemasaran melalui media sosial yang semakin marak akhir-akhir ini adalah bukti semakin pentingnya keberadaan media sosial dalam pemasaran yang membuat konsumen lebih dimudahkan dan dimanjakan. Di Indonesia, pemasaran produk melalui media sosial menunjukkan perkembangannya yang pesat karena biayanya murah, mudah, lebih menghemat waktu, dan bisa diikuti oleh semua kalangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan definisi variabel. Untuk jurnal yang pertama, yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing pada Facebook terhadap minat beli fill-in test di Kupang dengan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Pada jurnal pertama ini adanya variabel sosial media marketing sebagai X. Di mana menurut Kim dan Co, sosial media marketing adalah komunikasi 2 arah yang mencari empati dengan pengguna. Dan aktivitas media sosial dari sebuah merek memberikan peluang untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka terhadap merek, serta untuk meningkatkan nilai merek dengan membuat platform untuk bertukar ide dan informasi dengan masyarakat. Kemudian adanya minat beli sebagai variabel Y. Menurut Kotler dan Keller, minat beli merupakan suatu perilaku di mana konsumen memiliki keinginan untuk memilih dan membeli produk berdasarkan pengalaman dalam memilih produk dan menggunakan produk tersebut. Kemudian adanya variabel Z atau mediasi, kepercayaan konsumen. Menurut Mowen dan Minor adalah kepercayaan konsumen sebagai semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Sedangkan untuk jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Brand Equity terhadap minat beli oleh Dahmiri, yang mana variabel yang digunakan yaitu sosial media marketing sebagai X1. Menurut Wibowo dan Priyansa, sosial media marketing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan secara baik. Untuk variabel yang kedua, X2, yaitu brand equity. Menurut Durianto, brand equity merupakan sekumpulan aset dan liabilitas merek berkaitan dengan suatu merek. Bisa juga nama atau simbol yang dapat menambah nilai, tetapi dapat juga mengurangi nilai sebuah produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian variabel Y, yaitu minat beli. Menurut Ferdinand, minat beli adalah pernyataan secara mental seseorang konsumen yang digambarkan melalui sebuah rencana pembelian terhadap produk tertentu.
Kemudian saya akan menjelaskan alat yang digunakan. Untuk jurnal yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang merupakan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat diperoleh dari perhitungan statistik dengan data yang berbentuk angka. Metode ini digunakan untuk mengambil suatu sampel penelitian dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang kemudian datanya akan diolah menggunakan aplikasi partial least square atau PLS. Untuk jurnal yang kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan jurnal yang pertama, yaitu pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk mengambil suatu sampel penelitiannya dari suatu populasi juga sama menggunakan kuesioner. Tetapi untuk pengolahan datanya, jurnal kedua ini menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Untuk jurnal yang pertama, target populasi adalah 100 orang dan sampel harus berjumlah 100 atau lebih karena akurasi prediksi model aplikasi PLS atau partial least square ini terhadap data meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah sampel. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil sampel sebesar minimal 100 responden. Untuk jurnal yang kedua, target populasi yang digunakan adalah seluruh followers pada akun Instagram Nanas Goreng Khas Jambi yang pada saat tanggal 23 Maret 2020 berjumlah 1.329 pengikut. Dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 308 orang untuk dianalisis menggunakan aplikasi SPSS tersebut. Berikut ini adalah model dari jurnal yang pertama, dan hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan pengaruh sosial media marketing terhadap kepercayaan konsumen adalah signifikan. Hasil rata-rata min variabel sosial media marketing dan kepercayaan konsumen ini memiliki tingkat persetujuan yang tergolong tinggi. Semakin baik sosial media marketing yang dilakukan field intest melalui Facebook, maka kepercayaan konsumen terhadap pihak field intest akan semakin bertambah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosial media marketing yang dilakukan oleh field intest mempengaruhi kepercayaan konsumen. Kemudian, hasil penelitian juga menunjukkan kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hasil rata-rata min variabel kepercayaan konsumen dan minat beli juga tergolong tinggi tingkat persetujuannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsumen percaya bahwa field intest dianggap sebagai pihak yang dapat diandalkan dalam memberi ulasan. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hasil rata-rata min variabel sosial media, marketing, dan minat beli tergolong tinggi tingkat persetujuannya. Semakin baik sosial media marketing yang dilakukan field intest, maka akan mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian ini adalah model jurnal yang kedua. Dan untuk hasilnya, pada jurnal yang kedua, pada hasil pengujian validitas diperoleh hasil bahwa Pearson correlation-nya lebih besar dari 0,3 dan menunjukkan arah yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan adalah valid. Kemudian pada hasil uji reliabilitas menggunakan korelasi Spearman-Brown dan hasilnya menunjukkan bahwa semua item nilai Cronbach alpha di atas 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua pernyataan adalah reliable. Kemudian pada gambar ini hasil pengujian dengan analisis regresi linier berganda. Terlihat bahwa nilai R sama dengan 0,655. Hal ini berarti bahwa hubungan antara sosial media marketing, brand equity, dan minat beli nanas goreng khas Jambi sebesar 65,5%, yang artinya memiliki hubungan yang erat. Kemudian pada gambar yang kedua, pada hasil uji simultan, terlihat bahwa F hitung adalah 114,349 dan tingkat signifikasinya adalah 0,000, sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 50% adalah sebesar 2,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua perhitungan yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikasinya 0,000 lebih kecil
daripada 0,05. Ini artinya pengaruh variabel X1 sosial media marketing dan X2 brand equity secara serempak adalah signifikan terhadap variabel Y, yaitu minat beli nanas goreng lokak khas Jambi. Oleh karena itu, artinya variabel independen X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Kemudian untuk gambar yang terakhir, pada hasil uji secara pasrial bahwa variabel X1 yaitu sosial media marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dengan melihat nilai signifikasinya 0,000 lebih kecil daripada 0,005 dan juga nilai T hitung 4,392 lebih besar dari 1,98. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika ditingkatkan variabel sosial media marketing sebesar 1 satuan, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,225 satuan. Jadi secara parsial, variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan variabel brand equity atau X2 memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap minat beli atau variabel Y dengan melihat nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 serta nilai T hitung 10,338 lebih besar dari 1,98. Jadi apabila variabel brand equity atau X2 ini ditingkatkan sebesar 1 satuan unit, maka akan mempengaruhi minat beli konsumen yang akan meningkat sebesar 0,495 satuan. Oleh karena itu, secara parsial variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian ini adalah kesimpulan dari jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang pertama, kesimpulannya yaitu pertama, sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Yang kedua, kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Yang ketiga, sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Yang keempat, kepercayaan konsumen memediasi hubungan antara sosial media marketing dan minat beli. Untuk jurnal yang kedua, kesimpulannya yaitu variabel sosial media marketing atau X1 dan brand equity atau X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli nanas goreng lokak khas Jambi atau Y. Sehingga dapat disimpulkan menurut saya bahwa variabel-variabel pada jurnal pertama dan jurnal kedua yang digunakan yaitu semua signifikan dan saling berpengaruh. Kemudian ini adalah saran. Dari jurnal yang pertama, sarannya yaitu upaya sosial media marketing yang dilakukan Phil Intes melalui media Facebook perlu terus ditingkatkan sehingga kepercayaan konsumen dan minat beli dapat meningkat. Untuk jurnal yang kedua, merekomendasikan kepada pelaku usaha nanas goreng lokak khas Jambi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap sosial media marketing dan brand equity yang sudah dijalankan guna lebih meningkatkan minat beli nanas goreng lokak khas Jambi ini. Sehingga menurut saya dapat disimpulkan dari jurnal yang pertama bahwa promosi yang digunakan menggunakan Facebook perlu ditingkatkan lagi. Misalnya dapat menggunakan media lainnya seperti Instagram dan TikTok, serta dapat memakai selebgram yang lebih terkenal atau dikenal oleh banyak masyarakat sehingga produk yang dijual dapat semakin dipercaya oleh kalangan masyarakat. Dan untuk jurnal yang kedua, menurut saya dapat memperbaiki brand equity-nya dengan memberi nama yang menarik pada merek, pada produk, dan memperbaiki kualitas, serta menggunakan sosial media untuk mempromosikannya sehingga dapat menambah nilai pada suatu produk yang dihasilkan. Kemudian ini adalah kritik. Penulisan dari kedua jurnal cukup jelas dalam pembahasan maupun isi dalam jurnal sudah sesuai dalam menjawab permasalahan yang disampaikan dalam jurnal tersebut. Contohnya, kasus dalam dua jurnal tersebut sudah dijelaskan dengan sangat jelas, yaitu peran sosial media marketing sangat berpengaruh dan signifikan dalam minat beli dan kepercayaan konsumen. Yang kedua,
Pengumpulan data dalam penelitian ini sudah digambarkan secara jelas, yang dimana menggunakan sebuah kuesioner yang diisi sendiri oleh para konsumen, kemudian menggunakan aplikasi statistik, baik itu PLS ataupun SPSS yang digambarkan secara jelas sehingga pembaca dapat mudah memahami isi dari jurnal tersebut. Kemudian, kesimpul dan hasil dari penelitian dalam jurnal ini cukup konsisten dan rinci. Kemudian ini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hubungan variabelnya. Pada jurnal yang pertama, yaitu hubungan sosial media marketing dan kepercayaan konsumen, kemudian hubungan sosial media marketing dan minat beli, kemudian hubungan sosial media marketing dan minat beli melalui kepercayaan konsumen. Pada jurnal yang kedua, yaitu hubungan sosial media marketing dan minat beli dan brand equity-nya. Sehingga menurut saya pada jurnal yang pertama, hubungan antar konsep sosial media marketing berperan penting dalam kepercayaan konsumen dan minat beli. Dan sosial media marketing ini berpengaruh positif dan signifikan dengan minat beli dan kepercayaan konsumen. Sehingga menurut saya hubungan variabel-variabel dari jurnal pertama ini sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dijual. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, menurut saya hubungan antara konsep sosial media marketing berperan penting dalam minat beli dan brand equity, yang dimana sosial media marketing juga signifikan dan berpengaruh positif terhadap minat beli dan brand equity-nya sendiri. Sehingga menurut saya hubungan variabel-variabel dari jurnal kedua ini sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dijual. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diluangkan untuk melihat dan mendengarkan paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.